Langit senja di Yogyakarta perlahan berubah gelap, pertanda azan maghrib akan segera berkumandang. Aroma khas bulan Ramadan menyelimuti rumah-rumah yang sibuk mempersiapkan hidangan berbuka. Di sebuah rumah minimalis di kawasan Sleman, Sekar merapikan meja makan dengan hati-hati. Tangannya menyusun piring dan gelas, tetapi pikirannya melayang jauh. Sudah 5 tahun ia dan Bayu menikah. Awalnya, rumah tangga mereka dipenuhi canda dan tawa. Tetapi seiring waktu, semuanya berubah. Keheningan lebih sering menghuni ruang-ruang di rumah mereka. Bayu semakin jarang pulang tepat waktu, dan jika pun ada di rumah, ia lebih banyak diam atau sibuk dengan ponselnya. Sekar tidak bodoh. Ia menyadari perubahan itu sejak dokter mengatakan bahwa ia sulit memiliki anak. Ucapan itu, meski disampaikan dengan hati-hati, terasa seperti vonis yang merenggut kebahagiaannya. Sejak saat itu, Bayu mulai menunjukkan sikap berbeda, dingin, berjarak, seakan kehadirannya tidak lagi diinginkan. Angin malam mulai berembus saat Bayu akhirnya pulang. Tanpa menatap istrinya, ia langsung meletakkan tas dan masuk ke kamar mandi. Sekar hanya bisa menatap punggung suaminya yang semakin asing. Di luar, gema takbir mulai menggema dari surau kecil di ujung gang. Malam takbiran telah tiba, tetapi di dalam hati Sekar hanya ada kekosongan yang semakin dalam. Malam semakin larut. Dari luar jendela, gema takbir masih bersahutan, memenuhi udara dengan syahdu. Namun, di dalam rumah Sekar, suasana begitu dingin. Bayu duduk di sofa dengan ponselnya, sibuk mengetik pesan. Wajahnya serius, seolah ada sesuatu yang lebih penting daripada kebersamaan di malam istimewa ini. Sekar, yang sejak tadi duduk di meja makan menunggu, akhirnya membuka suara meski suaranya nyaris bergetar. "Mas, kenapa nggak makan dulu? Aku sudah siapkan semuanya." Bayu tidak langsung menjawab. Ia meletakkan ponselnya dengan enggan, lalu menatap Sekar sekilas sebelum akhirnya berjalan mendekat. "Aku nggak lapar," jawabnya singkat, menarik kursi dengan malas. Sekar tahu ada yang tidak beres. Beberapa bulan terakhir, kebiasaan ini semakin sering terjadi. Bayu pulang larut, jarang menyentuh makanan yang ia siapkan, dan lebih banyak menghabiskan waktu dengan ponselnya. Dalam diam, Sekar menyendokkan makanan ke piring suaminya. Tangannya sedikit gemetar. Ada banyak hal yang ingin ia tanyakan, tetapi ia takut pada jawabannya. Bayu menghela napas, menatap istrinya dengan ekspresi datar. "Sekar, kita harus bicara." Sekar menghentikan gerakannya. Dada perempuan itu berdebar kencang. Cara Bayu mengatakan itu terdengar seperti awal dari sesuatu yang buruk. Di luar sana, takbir masih berkumandang. Namun, bagi Sekar, suara itu seakan menjauh, tenggelam dalam keheningan yang menyesakkan. Sekar menatap Bayu dengan cemas. Kata-kata suaminya tadi menggantung di udara, menciptakan ketegangan yang menusuk. "Kita harus bicara." Sekar meletakkan sendoknya perlahan. Jantungnya berdebar tak menentu. Bayu jarang berbicara langsung seperti ini, dan setiap kali ia melakukannya, selalu ada sesuatu yang buruk. Bayu menggeser kursinya sedikit, sikapnya kaku. Ia tidak langsung berbicara, seolah sedang memilih kata yang tepat. Namun, bagi Sekar, kebisuannya justru lebih menakutkan. "Aku sudah terlalu lama berpura-pura," ucap Bayu akhirnya. Suaranya datar. "Aku nggak bisa lanjut kayak gini terus." Sekar mengerutkan kening. "Maksud Mas?" tanyanya pelan. Bayu mengalihkan pandangannya. Rahangnya mengeras, seperti sedang menahan sesuatu. Lalu, kata-kata itu akhirnya meluncur dari bibirnya. Kata-kata yang langsung menghantam Sekar seperti gelombang pasang yang ganas. "Aku mau kita berpisah." Sekar membeku. Suara di sekelilingnya terasa jauh. Gema takbir yang semula terdengar syahdu kini bergema kosong di telinganya.
Kenapa? Tanyanya nyaris berbisik. Bayu menghela napas panjang, lalu menatap istrinya dengan ekspresi yang sulit dibaca. Aku ingin punya anak, Sekar, dan kamu nggak bisa memberikannya. Sekar merasa dunia seketika runtuh. Ia menatap Bayu dengan mata yang mulai memanas, mencoba mencari sisa-sisa cinta yang dulu pernah mereka bagi. Namun, yang ia temukan hanyalah tatapan kosong, seolah dirinya tak lebih dari beban yang harus dilepaskan. Di luar, takbir masih menggema. Malam kemenangan bagi banyak orang. Tapi, bagi Sekar, malam itu adalah awal dari kehancuran. Sekar terduduk kaku di kursinya. Kata-kata Bayu terus berulang di kepalanya, seperti gema yang tak kunjung mereda. Aku ingin punya anak, Sekar, dan kamu gak bisa memberikannya. Dadanya terasa sesak. Tangannya mengepal di atas pangkuan, mencoba meredam gemetar yang mulai merambat ke seluruh tubuhnya. Jadi, hanya karena itu, suaranya lirih, hampir tak terdengar. Bayu menatapnya tanpa ekspresi, seakan semua tahun yang mereka lalui bersama tak ada artinya. Aku butuh keturunan, Sekar. Aku sudah menunggu bertahun-tahun, tapi kenyataannya kamu gak akan pernah bisa memberikannya. Sekar merasakan sesuatu hancur di dalam dirinya. Apakah Bayu benar-benar menganggapnya sekadar mesin pencetak keturunan? Aku istrimu, Mas. Kita bisa cari jalan lain, ada banyak cara. Suaranya terdengar putus asa, mencoba mencari celah untuk menyelamatkan pernikahannya. Namun, Bayu menggeleng pelan. Aku sudah memutuskan dan ada satu hal lagi yang harus kamu tahu. Sekar menahan napas. Bayu merogoh ponselnya dan meletakkannya di atas meja. Ia menatap Sekar, kali ini dengan sorot mata yang lebih tajam. Aku sudah menikah lagi dan istriku sedang hamil. Sekar merasa seakan dunianya berhenti berputar. Udara di sekitarnya tiba-tiba terasa menipis, menyisakan sesak yang tak terlukiskan. Bayu sudah menikah lagi. Bayu sudah mengkhianatinya. Sekar ingin berteriak, ingin marah, ingin menumpahkan semua luka yang mendadak menghujani hatinya. Tapi tubuhnya tak bisa bergerak, lidahnya keluh. Yang bisa ia lakukan hanyalah menatap Bayu, pria yang pernah ia cintai dengan sepenuh hati, yang kini tanpa ragu menghancurkan dunianya tepat di malam takbiran. Di luar, takbir masih berkumandang, tapi bagi Sekar, malam kemenangan ini tak lebih dari awal dari penderitaan yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Sekar berdiri dari kursinya. Kakinya terasa lemas, tetapi ia memaksakan diri untuk tetap tegak. Bayu menatapnya tanpa rasa bersalah, seolah yang baru saja ia lakukan adalah hal biasa, bukan sebuah pengkhianatan. Jadi, selama ini, aku hanya istri sementara bagimu? Suara Sekar terdengar parau, namun penuh luka. Bayu menghela napas panjang, lalu berdiri. Aku nggak mau berdebat panjang. Aku sudah memutuskan. Besok aku akan mengurus surat cerai. Kamu bisa pergi dari rumah ini secepatnya. Sekar terkesiap. Pergi? Rumah ini mereka bangun bersama. Setiap sudutnya menyimpan kenangan tentang mereka. Tawa, tangis, perjuangan, pengorbanan. Dan kini Bayu ingin mengusirnya begitu saja? Kamu nggak punya hati, Bayu. Sekar berbisik. Matanya menatap pria di depannya dengan perasaan yang bercampur, aduk, sakit, kecewa, marah, tetapi juga dendam yang mulai merayap ke dalam hatinya. Bayu tidak menjawab. Ia hanya meraih ponselnya kembali, lalu melangkah ke kamar, meninggalkan Sekar sendirian di ruang makan yang dingin dan sunyi. Sekar menatap meja makan yang masih penuh dengan hidangan berbuka. Tak satu pun disentuh Bayu. Air matanya mengalir tanpa bisa ia tahan lagi. Di luar, gema takbir masih menggema, membawa kebahagiaan bagi banyak orang. Namun, bagi Sekar, malam takbiran ini menjadi malam paling kelam dalam hidupnya.
Bayu sudah menghancurkannya. Dan Sekar bersumpah, ia tidak akan membiarkan Bayu dan perempuan itu hidup bahagia begitu saja. Fajar pertama di hari raya menyingsing, tetapi tidak ada cahaya kemenangan di hati Sekar. Ia duduk di tepi ranjang, masih mengenakan baju tidur yang kusut, menatap kosong keluar jendela. Seharusnya pagi ini ia bangun dengan hati penuh syukur, menyiapkan diri untuk bermaaf-maafan, berkunjung ke rumah orang tua Bayu seperti tahun-tahun sebelumnya. Namun, kini semua itu hanya ilusi. Yang tersisa hanyalah keheningan dan luka yang menganga. Dari luar kamar, Sekar mendengar suara Bayu berbicara di telepon. "Iya, sayang, aku segera ke sana. Aku juga kangen." Sekar mengepalkan tangannya. Bahkan di hari raya, Bayu tidak segan-segan menunjukkan bahwa hatinya sudah menjadi milik wanita lain. Saat Bayu keluar dari kamar, Sekar menatapnya dengan dingin. Pria itu sudah rapi dengan baju koko putih dan sarung batik, siap pergi meninggalkannya. "Kamu mau kemana?" tanya Sekar tanpa emosi. Bayu menoleh sekilas. "Ke rumah orang tuaku, terus ke rumah Dinda." Dinda, nama itu akhirnya disebut. Nama perempuan yang telah mencuri suaminya, yang kini tengah mengandung anak yang seharusnya menjadi milik Sekar. "Dan aku?" Sekar bertanya lagi. Suaranya bergetar menahan amarah yang mulai merayap. Bayu menatapnya tanpa belas kasihan. "Aku sudah bilang semalam, Sekar. Kamu bisa segera angkat kaki dari sini. Aku nggak mau berdebat lagi di hari baik ini." Sekar tersenyum miring. "Hari baik? Bagi siapa? Bagi Bayu dan Dinda?" Bayu melangkah pergi tanpa melihat ke belakang. Pintu rumah tertutup, meninggalkan Sekar dalam kesunyian yang menusuk. Namun, sesuatu di dalam dirinya mulai berubah. Jika Bayu pikir ia bisa membuangnya begitu saja, maka Bayu salah besar. Sekar menghapus air matanya. Dendam itu kini telah tumbuh. Dan ia akan memastikan Bayu dan Dinda tidak akan pernah merasakan kebahagiaan yang mereka impikan. Sekar berdiri di depan cermin, menatap pantulan dirinya yang tampak begitu berbeda dari kemarin. Matanya sembab, wajahnya pucat, tetapi di balik sorot matanya ada sesuatu yang baru, keteguhan. Ia meraih ponselnya, membuka daftar kontak, dan mengetik sebuah pesan. Jari-jarinya sedikit gemetar, bukan karena ragu, tetapi karena amarah yang masih membara dalam dadanya. "Mbak Sari, aku butuh bantuan." Mbak Sari adalah sepupunya yang tinggal di kota lain, seseorang yang dulu pernah mengalami hal serupa, ditinggalkan suami demi wanita lain. Sekar tahu Mbak Sari memiliki banyak koneksi, termasuk orang-orang yang bisa membantunya menghancurkan Bayu dengan cara yang tak terduga. Tak butuh waktu lama, sebuah balasan masuk. "Apa yang kamu butuhkan, Sekar?" Sekar tersenyum kecil. Dulu, ia adalah perempuan yang selalu berpikir bahwa kesabaran akan membawa kebahagiaan, bahwa dengan menerima takdirnya, ia akan tetap mendapatkan cinta suaminya. Tapi kini, ia tahu bahwa dunia tidak seadil itu. Sambil menghela napas panjang, ia membalas pesan itu. "Aku ingin Bayu dan Dinda merasakan apa yang aku rasakan. Aku ingin mereka hancur." Ponselnya bergetar. Balasan singkat dari Mbak Sari muncul di layar. "Kalau itu maumu, aku tahu harus mulai dari mana." Sekar menatap ponselnya lama, lalu menutup matanya. Tak ada jalan untuk kembali. Jika Bayu memilih untuk meninggalkannya di malam takbiran, maka Sekar akan memastikan Bayu tidak akan pernah menikmati hari-hari setelahnya dengan tenang. 2 hari setelah hari raya, Sekar duduk di sebuah kafe kecil di sudut kota. Tangannya menggenggam secangkir kopi yang sejak tadi tidak ia minum. Di depannya, Mbak Sari duduk dengan wajah penuh ketenangan.
seperti seseorang yang sudah memahami segala kebusukan dunia. "Kamu yakin ingin melakukan ini?" tanya Mbak Sari pelan, menatap Sekar dengan sorot mata tajam. Sekar mengangguk. Tak ada keraguan. Bayu sudah menginjak harga dirinya, mengkhianati janji yang dulu mereka buat di depan penghulu. "Baik." Mbak Sari tersenyum tipis, lalu menyandarkan tubuhnya. "Aku sudah selidiki sedikit. Dinda bukan perempuan biasa. Dia pernah menikah sebelumnya, tapi pernikahan itu berakhir mendadak. Ada sesuatu yang disembunyikannya." Sekar menatap Mbak Sari dengan mata menyipit. Sesuatu di dalam dirinya bergetar antara penasaran dan antusiasme gelap yang perlahan tumbuh. "Maksudnya?" Mbak Sari mengambil ponselnya dan menggeser beberapa foto. Lalu ia menyodorkan layar ke arah Sekar. Di layar ponsel ada sebuah foto seorang pria. Wajahnya cukup tampan, tetapi ekspresinya penuh kemarahan. "Ini mantan suami Dinda," ujar Mbak Sari santai. "Dan dia masih menyimpan dendam yang besar." Sekar menatap foto itu lebih lama. Tiba-tiba ide berputar di kepalanya. Jika pria ini masih menyimpan dendam, maka ia bisa menjadi kunci untuk menghancurkan Bayu dan Dinda. Sebuah senyum kecil mulai terukir di wajah Sekar. Bayu mungkin berpikir bahwa ia bisa membuangnya begitu saja. Tapi ia lupa satu hal. Sekar bukan perempuan yang bisa diinjak tanpa perlawanan. Malam mulai merayap ketika Sekar duduk di dalam mobil bersama Mbak Sari, menunggu di depan sebuah rumah sederhana di pinggiran kota. Lampu teras rumah itu masih menyala, tetapi suasana di dalamnya tampak sepi. "Kamu yakin dia akan mau bicara?" tanya Sekar. Suaranya pelan namun penuh tekad. Mbak Sari melirik Sekar dari balik kemudi, lalu tersenyum tipis. "Percayalah, pria yang sudah dikhianati biasanya menyimpan luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Dan luka seperti itu mudah untuk dipantik kembali." Sekar menggigit bibirnya. Ia tahu apa yang akan dilakukan malam ini adalah awal dari sesuatu yang besar, sesuatu yang mungkin tidak akan bisa ia hentikan begitu saja. Tapi ia tak peduli. Bayu dan Dinda tidak boleh bahagia. Tak lama, pintu rumah itu terbuka. Seorang pria keluar dengan langkah ragu. Wajahnya persis seperti di foto yang ditunjukkan Mbak Sari kemarin. Hanya saja kali ini ada sorot kelelahan di matanya. Mbak Sari memberi isyarat pada Sekar untuk tetap tenang, lalu membuka kaca jendela mobil. "Mas Arman," sapa Mbak Sari dengan ramah. Pria itu, Arman, mengerutkan keningnya. Jelas terkejut melihat ada dua perempuan asing di depan rumahnya. "Iya, siapa kalian?" Sekar mengambil napas dalam-dalam, lalu berbicara dengan suara yang sehalus mungkin. "Kami ingin bicara tentang Dinda." Arman terdiam sejenak, matanya menyipit. Ada kilatan amarah yang jelas terlihat di sana. Sekar tahu, di detik itu juga ia sudah menyentuh luka lama pria itu. "Masih tertarik untuk membalasnya?" lanjut Sekar, kali ini dengan senyum yang lebih dalam. Arman menatapnya tajam, hening 1 jam. Namun, tak lama kemudian, pria itu membuka pintu pagar dan memberi isyarat agar mereka masuk. Sekar tahu permainan baru saja dimulai. Arman duduk di seberang Sekar dan Mbak Sari. Wajahnya masih tegang. Tangannya mengepal di atas meja, seakan menahan sesuatu yang sudah lama ia pendam. "Jadi, kalian mau bicara tentang Dinda?" Suaranya datar, tapi Sekar bisa menangkap amarah yang tersembunyi di baliknya. Sekar menatapnya lekat-lekat. "Aku ingin tahu, apa yang sebenarnya terjadi antara kalian berdua?" Arman mendengus pelan, lalu menyandarkan tubuhnya ke kursi. "Dinda menghancurkan hidupku. Kami menikah 2 tahun dan selama itu dia bermain di belakangku." Sekar menahan napas.
Mbak Sari meliriknya sekilas, memberi isyarat untuk membiarkan Arman berbicara. Dia bukan perempuan biasa, lanjut Arman. Dia pintar bersandiwara. Di depan orang, dia tampak lemah, manis, dan penyayang. Tapi di belakang, dia licik. Dia bukan hanya selingkuh, dia juga membuatku kehilangan segalanya. Sekar mengernyit. Kehilangan segalanya? Arman mengangguk. Dia membawa kabur semua uangku. Aku punya usaha kecil sebelum menikah dengannya. Setelah kami menikah, aku mempercayakan segalanya padanya. Rekening, aset, semuanya. Tapi suatu hari dia menghilang. Dan ketika aku sadar, rekeningku kosong, usahaku hancur, dan dia sudah bersama laki-laki lain. Sekar merasakan darahnya mendidih. Bayu tidak hanya berselingkuh, ia memilih wanita yang salah. Dan sekarang dia bersama suamiku, ucap Sekar dengan nada yang lebih rendah, penuh kemarahan. Arman menatapnya dengan pandangan tajam. Kamu ingin balas dendam? Sekar mengangguk pelan, tetapi matanya berbicara lebih banyak daripada kata-katanya. Arman terdiam sesaat, lalu menghela napas panjang. Kalau begitu, kita punya tujuan yang sama. Sekar menatapnya lekat-lekat. Ia tahu, di saat itu juga, ia baru saja menemukan sekutu terbaiknya. Malam semakin larut saat Sekar dan Arman duduk berhadapan di meja kecil rumah Arman. Mbak Sari sudah pamit lebih dulu, meninggalkan mereka berdua dalam rencana yang mulai terjalin erat. Jadi, apa yang ada di pikiranmu? Tanya Arman, matanya meneliti ekspresi Sekar. Sekar menarik napas dalam, lalu tersenyum tipis. Aku ingin Dinda merasakan hal yang sama seperti yang dia lakukan padamu. Aku ingin Bayu menyesali pilihannya. Arman mengangkat alis, lalu menyandarkan punggungnya ke kursi. Kamu mau menghancurkan mereka? Dari mana kita mulai? Sekar menatap pria itu tajam. Kamu tahu di mana letak kelemahan Dinda. Aku tahu di mana letak kelemahan Bayu. Kita gunakan itu. Arman menyeringai samar. Dinda itu haus harta. Kalau dia bersama Bayu, pasti ada sesuatu yang sedang dia incar. Sekar mengepalkan tangannya. Bayu menceraikanku karena aku mandul. Tapi dia tidak tahu satu hal. Aku punya sesuatu yang lebih berbahaya dari ketidakmampuanku memiliki anak. Arman mengernyit. Apa itu? Sekar tersenyum sinis. Aku tahu semua rahasia bisnisnya. Aku tahu titik terlemah dalam karirnya. Dan aku tahu bagaimana menghancurkannya tanpa perlu mengotori tanganku sendiri. Arman mengangguk perlahan, mulai memahami arah permainan ini. Kalau begitu, kita mainkan ini dengan cermat. Kita buat mereka jatuh perlahan-lahan. Sekar menatap pria di depannya dengan tekad yang membara. Bayu mungkin sudah menjatuhkan talak kepadanya di malam takbiran, tapi dia akan memastikan Bayu dan Dinda tidak akan pernah merayakan kebahagiaan mereka dengan tenang. Permainan baru saja dimulai, dan Sekar tidak akan kalah. Pagi itu, Sekar berdiri di depan kaca besar di kamar apartemennya yang baru. Cahaya matahari menyorot wajahnya, tetapi sorot matanya lebih tajam dari sebelumnya. Ia bukan lagi perempuan yang menangis ditinggalkan di malam takbiran. Ia kini adalah perempuan yang siap membalas semuanya. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Arman. Aku sudah dapat informasi soal bisnis Bayu. Ada sesuatu yang menarik. Kita bisa mulai dari sini. Sekar tersenyum tipis. Ia segera meraih tasnya dan melangkah keluar. Di sebuah restoran di pusat kota, Sekar duduk berhadapan dengan Arman. Di tangannya ada beberapa dokumen yang baru saja Arman serahkan. Bayu saat ini sedang mengembangkan proyek properti. Jelas Arman menunjuk beberapa angka di dalam laporan. Tapi dia butuh investor besar untuk menyelesaikannya.
Kalau ada masalah dalam proyek ini, bisa menghancurkan reputasi dan finansialnya. Sekar membaca dengan seksama. Dan siapa investor utamanya? Arman menyeringai. Seseorang yang sangat berhati-hati dalam berbisnis. Kalau dia tahu ada sedikit saja skandal, dia akan menarik diri. Sekar menatap Arman dengan penuh arti. Maka kita harus memastikan ada skandal yang terjadi. Arman mengetuk meja pelan. Aku punya kenalan di media. Kalau kita bisa menyusun cerita yang cukup meyakinkan, kita bisa membuat Bayu kehilangan proyek ini. Sekar tersenyum tipis, lalu menghela napas panjang. Dan Dinda, dia harus ikut merasakan akibatnya. Arman menyesap kopinya dengan santai. Percaya padaku, begitu uang Bayu mulai menghilang, Dinda tidak akan bertahan lama di sisinya. Sekar menatap keluar jendela, menyaksikan hiruk-pikuk kota yang tetap berjalan seperti biasa, seakan tak peduli pada dendam yang perlahan ia jalankan. Bayu dan Dinda akan jatuh, dan kali ini Sekar yang akan tersenyum di akhir. Sekar menatap layar ponselnya dengan tenang. Sebuah artikel baru saja dipublikasikan oleh salah satu media bisnis terbesar di kota. Skandal Bayu Pradipta, dugaan manipulasi investasi di proyek properti baru. Ia membaca artikel itu dengan teliti. Detail yang disusun oleh Arman dan kenalannya di media sudah cukup untuk membuat investor besar meragukan kredibilitas Bayu. Tidak ada fitnah, hanya permainan narasi yang halus, cukup untuk menggoyahkan kepercayaan pasar. Ponselnya kembali bergetar. Kali ini, panggilan dari seorang nomor yang tidak ia simpan, tetapi ia tahu pasti siapa pemiliknya. Sekar mengangkat panggilan itu tanpa ragu. Sekar, ini Bayu. Suara di seberang terdengar panik, jauh dari nada angkuh yang dulu sering ia gunakan saat meninggalkannya. Sekar tersenyum tipis, tetapi suaranya tetap datar. Ada apa? Jangan pura-pura tidak tahu. Ini ulahmu, kan? Berita itu, kau sengaja menjatuhkanku. Sekar menghela napas pelan, berpura-pura berpikir. Aku hanya perempuan mandul yang sudah kau tinggalkan. Bagaimana mungkin aku bisa berbuat sejauh ini? Bayu terdiam. Napasnya terdengar berat. Ia tahu bahwa Sekar bukan perempuan biasa, tetapi ia tidak pernah menyangka bahwa mantan istrinya bisa bergerak secepat ini. Sekar, kumohon, jangan lakukan ini. Aku bisa kehilangan segalanya. Nada suara itu berbeda dari sebelumnya. Tidak ada lagi kesombongan, tidak ada lagi rasa menang, hanya ketakutan. Sekar menutup matanya, menikmati momen ini. Lalu, dengan suara yang penuh ketenangan, ia berkata, "Selamat datang di duniamu sendiri, Bayu. Dunia di mana seseorang yang kau percaya tiba-tiba menghancurkanmu tanpa peringatan." Tanpa menunggu jawaban, ia menekan tombol merah di layar ponselnya. Di seberang sana, Bayu menatap layar ponselnya dengan tangan gemetar. Sementara di sudut ruangan yang sama, Dinda menatapnya dengan mata membelalak. "Bayu, apa maksudnya? Apa benar kau bisa kehilangan semuanya?" Dan di detik itu, Sekar tahu. Permainan ini mulai mencapai puncaknya. Di sebuah kafe mewah, Sekar duduk dengan tenang sambil mengaduk kopi di depannya. Arman duduk di seberangnya, tersenyum puas. "Investor utama menarik diri," ujar Arman sambil menyandarkan tubuhnya ke kursi. Tanpa dana itu, proyek Bayu tidak bisa berjalan. Nilai saham perusahaannya turun dan rumor mulai menyebar di kalangan bisnis. Sekar menyesap kopinya perlahan. "Bagaimana dengan Dinda?" Arman terkekeh. "Seperti yang kita duga. Begitu Bayu mulai kehilangan uang, dia panik. Aku mendapat kabar dari seseorang yang mengenalnya. Dia mulai mencari cadangan baru." Sekar tidak terkejut.
Perempuan seperti Dinda tidak pernah setia pada siapapun, kecuali pada kepentingannya sendiri. Dan sekarang, Bayu akan merasakan bagaimana rasanya dihancurkan oleh orang yang ia percaya. Sementara itu, di apartemen Bayu, pertengkaran sengit terjadi. "Kau bilang kita akan hidup enak, lalu kenapa sekarang semua orang menghindarimu?" teriak Dinda, wajahnya merah padam. Bayu memijat pelipisnya dengan frustasi. "Aku bisa mengatasinya, ini hanya sementara." Dinda tertawa sinis. "Sementara? Kau pikir aku bodoh? Bisnismu hampir runtuh, namamu hancur, dan sekarang kau bahkan tidak bisa menjamin masa depan kita." Bayu menatapnya tajam. "Jadi, kau mau meninggalkanku?" Dinda tidak langsung menjawab. Matanya bergerak gelisah, lalu ia mengalihkan pandangannya. Bayu menghela napas panjang. Di lubuk hatinya, ia tahu Dinda tidak akan bertahan lama. Di tempat lain, Sekar melihat berita di layar ponselnya. Salah satu media gosip mulai memberitakan isu perpecahan antara Bayu dan Dinda. Senyumnya mengembang. Semua berjalan sesuai rencana. Tinggal satu langkah terakhir, dan ia akan memastikan Bayu benar-benar jatuh. Hujan turun deras di malam terakhir Ramadan. Sekar berdiri di balkon apartemennya, menatap langit yang kelam. Suara gemuruh petir seakan mengiringi akhir dari rencana panjangnya. Ponselnya bergetar, nama Arman muncul di layar. "Sudah selesai," suara Arman terdengar puas di seberang. Dinda meninggalkan Bayu tadi sore. Dia pergi dengan pria lain, mantan rekan bisnis Bayu yang sekarang menjadi rivalnya. Sekar tersenyum tipis. "Seperti yang kita duga, Dinda hanya mencari tempat yang lebih aman." "Dan Bayu?" tanya Arman. Sekar menyesap teh hangat di tangannya. "Aku mendapat kabar bahwa dia mencoba menemui beberapa investor lama untuk meminta bantuan. Tapi namanya sudah terlalu rusak. Tidak ada yang mau mendekatinya lagi." Arman tertawa kecil. "Jadi, sekarang dia sendirian?" Sekar mengangguk. "Ya, sama seperti ketika dia meninggalkanku dulu. Sendirian, hancur, tanpa apapun yang bisa diandalkan." Di sebuah kamar hotel murah, Bayu duduk di sudut ruangan dengan wajah pucat. Tangannya gemetar saat membaca berita terbaru di ponselnya. Resmi, Bayu Pradipta kehilangan seluruh investasi, terancam bangkrut. Telepon di tangannya jatuh ke lantai. Dinda sudah pergi. Semua rekan bisnisnya menjauh. Bahkan keluarganya sendiri enggan membantunya. Bayu menutup wajahnya dengan kedua tangan. Untuk pertama kalinya, ia merasakan kehancuran yang sesungguhnya. Di malam takbiran itu, takbir berkumandang dari seluruh penjuru kota. Sekar memejamkan mata, membiarkan suara itu mengisi ruang kosong dalam dirinya. Dendamnya sudah tuntas, Bayu sudah jatuh, Dinda sudah mendapatkan karmanya. Namun, di dalam hati kecilnya ada sesuatu yang terasa hampa. Arman menemuinya beberapa saat kemudian, membawa 2 cangkir kopi. "Jadi, bagaimana rasanya menang?" tanyanya. Sekar menatap ke kejauhan, ke kota yang tetap hidup, meskipun dunia seseorang baru saja runtuh. "Aku tidak tahu apakah ini kemenangan," jawabnya pelan. "Tapi setidaknya aku tidak lagi menjadi perempuan yang hanya menangis saat ditinggalkan." Arman tersenyum. "Itu sudah lebih dari cukup." Sekar menghela napas panjang. Mungkin ini bukan akhir yang bahagia, tapi ini adalah akhir yang ia pilih sendiri. Takbir terus berkumandang, menyambut fajar baru. Dan Sekar tahu, besok ia akan memulai hidupnya yang baru, tanpa dendam, tanpa masa lalu, hanya dirinya yang lebih kuat dari sebelumnya. Tamat.